Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Melayu TV dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat dan bersemangat dalam menjaga budaya kita. Beberapa waktu yang lalu kita sempat ngobrolin tentang pacu jalur, dan mungkin ada di antara kalian yang sedikit merasa terpancing mungkin ya dengan bahasan klaim budaya. Nah, izinkan saya meluruskan terlebih dahulu nih. Tujuan kita di Melayu TV itu bukan untuk memecah belah teman-teman, atau mencari gara-gara apalagi sampai menimbulkan hujatan. Justru sebaliknya, kita hadir untuk mengajak kalian semua lebih memahami, menghargai, dan bangga dengan akar budaya Melayu kita yang kaya. Tapi ya nonton fullnya dulu lah ya, jangan asal ngeklaim aja gitu, atau asal ngejudge gitu mungkin ya. Dan saya juga minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau teman-teman merasa itu salah lah, saya minta maaf, saya pribadi. Nah, kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia itu serumpun, teman-teman. Nah, ibarat adik kakak yang punya banyak kemiripan, dan perbedaan itu justru membuat kita unik. Nah, bicara soal kemiripan dan hubungan serumpun ini, ada satu lagi fenomena yang belakangan ramai di media sosial, khususnya di Malaysia, dan ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Kabarnya ada seorang guru di Malaysia yang jadi viral. Kenapa viral? Karena banyak anak didiknya yaitu pada saat ujian itu lebih menggunakan bahasa Indonesia ya dibanding bahasa Melayu. Nah, itu berbahaya bagi guru itu, atau bagi bahasa resmi Malaysia. Nah, menarik banget kan? Kok bisa sih? Nah, yuk kita telusuri lebih dalam. Teman-teman, fenomena ini bukan terjadi begitu saja tanpa sebab. Ada beberapa faktor utama yang bisa menjelaskan mengapa murid-murid di Malaysia, terutama yang mungkin punya ikatan dengan Indonesia, jadi lebih akrab dengan bahasa Indonesia. Pertama, ada faktor migrasi dan demografi. Malaysia adalah salah satu negara tujuan utama bagi pekerja migran asal Indonesia. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia, membawa serta keluarga, termasuk ya anak-anak. Anak-anak ini mungkin sejak kecil terpapar dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu mereka di rumah, atau dari pergaulan sesama anak-anak Indonesia. Ya, mereka tumbuh besar dengan mendengarkan lagu-lagu Indonesia, menonton sinetron, YouTube dari Indonesia, dan berkomunikasi sehari-hari mungkin dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, dominasi konten hiburan dan media dari Indonesia. Kita tahu kan, industri hiburan Indonesia itu besar banget ya. Seperti musik, film, sinetron, bahkan konten-konten kreator di YouTube atau TikTok dari Indonesia itu punya jangkauan yang luas, termasuk sampai ke Malaysia. Anak-anak zaman sekarang kan akrab banget ya sama gadget dan internet. Jadi secara tidak langsung mereka terus-menerus terpapar tuh bahasa Indonesia melalui konten yang mereka konsumsi setiap hari. Bahasa yang mereka dengar atau mereka tonton dan ditiru itu ya bahasa Indonesia gitu. Kemudian ketiga, bisa jadi karena lingkungan sosial di sekolah atau komunitas mereka. Di beberapa sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga migran Indonesia, ya, wajar jika bahasa Indonesia menjadi bahasa komunikasi yang dominan di antara mereka. Lingkungan sebayalah yang kemudian membentuk kebiasaan berbahasa mereka, bahkan ketika di sekolah yang sebenarnya menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar atau bahasa resmi. Nah, fenomena ini teman-teman seperti koin ya, punya dua sisi gitu. Ada dampak positifnya, tapi tentu ada juga tantangan atau bisa kita sebut sebagai dampak negatifnya. Nah, apa itu dampak positifnya? Yang pertama ada kedekatan antar budaya. Ini jelas memperlihatkan kedekatan bahasa dan budaya antara Indonesia dan Malaysia. Bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu kan akar bahasanya sama, serumpun ya. Jadi ini sebenarnya menunjukkan bagaimana dua bahasa serumpun ini terus berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Kemudian dampak positifnya adalah peluang komunikasi. Ya, bagi anak-anak itu sendiri, kemampuan berbahasa Indonesia bisa jadi keuntungan. Mereka bisa berkomunikasi lebih luas dengan keluarga teman-teman di Indonesia, memahami lebih banyak konten, dan bahkan bisa jadi aset di masa depan jika bekerja di bidang yang membutuhkan komunikasi lintas negara serumpun gitu. Kemudian ini adalah bukti pengaruh budaya. Ini juga menjadi bukti bahwa pengaruh budaya Indonesia itu cukup kuat dan diterima di Malaysia, terutama di kalangan generasi muda yang terpapar media digital.
Namun, teman-teman, ada juga dampak negatif dan tantangannya bagi bahasa Melayu di Malaysia. Terkikisnya bahasa resmi, ya, itu yang pertama, dampak negatifnya. Kekhawatiran utama tentu saja adalah berkurangnya kefasihan anak-anak tersebut dalam menggunakan bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Jika di sekolah pun mereka lebih nyaman berbahasa Indonesia atau sudah terpapar gitu, itu bisa mempengaruhi pemahaman mereka terhadap pelajaran yang disampaikan dalam bahasa Melayu dan juga identitas kebahasaan mereka sebagai warga atau penduduk Malaysia. Kemudian dampak negatifnya adalah hilangnya ciri khas dialek lokal. Selain bahasa Melayu standar atau bahasa Melayu resmi gitu ya, setiap wilayah Melayu di Malaysia itu punya dialek yang khas. Nah, jika didominasi bahasa Indonesia terlalu kuat ini, dikhawatirkan dialek-dialek lokal Malaysia itu yang juga merupakan kekayaan budaya ya, itu juga semakin terpinggirkan dan terlupakan. Nah, ini juga yang terakhir, dampak negatif dari hal ini adalah PR bagi pemerintah, bagi kita juga semuanya. Fenomena ini menjadi pekerjaan rumah bagi institusi pendidikan dan pegiat bahasa di Malaysia untuk mencari strategi inovatif agar bahasa Melayu itu tetap relevan, menarik, dan digunakan secara aktif oleh generasi muda. Jadi, teman-teman, viralnya guru di Malaysia itu karena muridnya lebih pada saat ulangan itu menggunakan bahasa Indonesia, itu adalah cerminan dari dinamika globalisasi dan migrasi yang memang tak terhindarkan. Sebentar, saya luruskan dulu. Kalau si guru ini mendapati siswanya itu sedang ulangan, tapi di ulangan itu siswanya menggunakan bahasa Indonesia, bukan malah bahasa Malaysia. Padahal itu sedang belajar bahasa Malaysia. Ya, jadi seperti misal kita belajar bahasa Indonesia nih, tapi kita pakai bahasa Inggris. Nah, itu kan ya guru bahasa Indonesia marah dong, jelas. Ya. Nah, balik lagi, ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh media dan lingkungan terhadap pembentukan bahasa seorang anak. Ini bukan semata-mata kesalahan guru atau muridnya, melainkan memang sebuah fenomena sosial linguistik saja. Kita bisa melihat ini sebagai sebuah alarm dan juga sebagai sebuah kesempatan. Alarm agar kita tidak lengah dalam melestarikan bahasa ibu kita masing-masing, dan kesempatan untuk menyadari bahwa bahasa itu hidup ya, dan terus bergerak dan saling mempengaruhi. Kita sebagai rumpun Melayu, baik di Indonesia maupun Malaysia, punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga kelestarian bahasa Melayu dalam konteks kebangsaan masing-masing. Nah, sahabat Melayu TV, bahasa itu adalah jendela budaya dan identitas sebuah bangsa. Bahasa Melayu dengan segala ragam dialeknya di seluruh Nusantara itu adalah warisan luhur yang priceless, tak ternilai harganya. Mari kita terus mencintai dan menggunakan bahasa Melayu dengan bangga dan penuh kesadaran. Sekali lagi, ini bukan berarti kita anti terhadap bahasa lain ya. Justru sebaliknya, jika kita bisa menguasai banyak bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Mandarin, bahasa Perancis atau bahasa apapun itu adalah sebuah kelebihan malah. Tapi jangan sampai itu membuat kita lupa bahasa ibu atau bahasa dari mana kita berasal, bahasa nenek moyang kita. Nah, teruslah membaca buku berbahasa Melayu, mendengarkan lagu Melayu, menonton film-film Melayu, dan yang paling penting gunakanlah dalam percakapan sehari-hari. Nah, kok abang monolog ini nggak pakai bahasa Melayu? Nah, ini biar formal aja, oke? Tapi kita nggak lupa tetap melestarikan bahasa Melayu. Sekali lagi, mari kita jadikan bahasa sebagai alat pemersatu, bukan pemisah. Mari kita jaga bahasa Melayu ini agar tetap kokoh dan berdiri beriringan dengan bahasa-bahasa lain sebagai identitas yang tak terpisahkan dari jati diri kita. Terima kasih sudah menyimak monolog ini, teman-teman. Sampai jumpa di monolog Melayu TV berikutnya. Sekali lagi saya minta maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.